Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal-soal UKOP untuk D3 Kebidanan. Sebenarnya apa sih beda soal-soal D3 Kebidanan dengan profesi kebidanan? Nah, perbedaannya berada pada analisa soal. Kalau profesi kebidanan, analisanya lebih mendalam. Sedangkan kalau D3 Kebidanan, analisanya tidak terlalu dalam dan lebih sering menanyakan diagnosa dari kasus. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas soal. Kita lanjut soal nomor 21. Seorang perempuan usia 22 tahun, G1 Peno Anohano, hamil 38 minggu, datang ke PMB memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis gerakan janin aktif, hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan, serta suhunya normal, TFU 4 jari di bawah PX, Puki, lead cap belum masuk PAP, bagian bawah janin masih bisa digoyangkan. Pertanyaannya, keadaan pada kasus tersebut dinamakan dengan AKPD, BHEG, CHAP, DCPD, EHPP. Dalam soal, kita tahu bahwa ini merupakan anak pertama, hamil 38 minggu. Nah, 38 minggu merupakan hamil aterem. Di mana seharusnya jika anak pertama di usia 36 minggu sudah masuk panggul. Nah, kalau di kasus ini dia belum masuk panggul, artinya keadaan tersebut dinamakan dia akan tekan yaitu CPD, Cephalopelvic Dysperfusion, di mana panggulnya sempit atau kepalanya posisinya belum optimal sehingga tidak bisa masuk panggul. Soal selanjutnya nomor 22. Seorang perempuan usia 22 tahun, G1 Penolahan 0, hamil 38 minggu, datang ke PMB memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis gerakan janin aktif, hasil pemeriksaan TD 120/80, nadi pernafasan serta suhunya normal, TFU 4 jari di bawah PX, ukilat kayak belum masuk PAP, janin masih bisa digoyangkan. Nah, pertanyaannya ternyata sama ya rekan-rekan. Jadi soal sebelumnya, pertanyaannya, tindakan apakah yang bisa dilakukan untuk terminasi kehamilan? Nah, jika pasien tersebut sudah didiagnosa CPD, artinya dia tidak bisa bersalin normal. Dan pilihan yang tepat tentu adalah B, seksio cesarea. Soal nomor 23. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan keluar bercak darah dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu disertai dengan mual muntah. Hasil anamnesis tidak datang haid sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu pernafasan yang normal, TFU 3 jari di bawah pusat, hasil penunjang urin HCG positif. Pertanyaannya, diagnosa yang tepat pada kasus tersebut. A. Abortus imminent, B. Abortus incomplete, C. Abortus incipient, D. Abortus complete, dan E. Kehamilan mola hidatidosa. Nah, bisa kita lihat bahwa pada soal dikatakan bahwa tidak datang haid sejak 3 bulan yang lalu. Artinya ini masih di bawah 20 minggu. Dan keyword selanjutnya adalah TFU 3 jari di bawah pusat. Tidak mungkin ya usia 3 bulan tapi sudah 3 jari di bawah pusat. Artinya keadaan dari perutnya lebih besar dari usia kehamilan. Nah, jika pada soal tersebut mengatakan seperti ini, maka ini merupakan ciri-ciri dari E ya, kehamilan mola hidatidosa. Di mana ini juga disebut hamil anggur dengan ciri-ciri misalnya ada bulat seperti anggur, lalu ukuran TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Nah, ini langsung bisa kita jawab dengan kehamilan mola hidatidosa. Sedangkan imminent, incomplete, incipient, dan incomplete itu tidak termasuk. Pertanyaan selanjutnya soal nomor 24. Seorang perempuan usia 29 tahun, G1 Peno A0H0, hamil 12 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan darah dari jalan lahir, disertai mual dan muntah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan adalah TFU 3 jari di bawah pusat, uterus teraba lunak, dan serviks terbuka. Pemeriksaan penunjang apakah yang tepat menegakkan diagnosa pada kasus tersebut? A.
foto ronsen, B. menggunakan kertas lakmus, C. ultrasonografi, D. protein urin, dan E. hemoglobin. Nah, pada soal kita bisa lihat bahwa usia kehamilannya itu adalah 12 minggu. Mengeluarkan darah dari jalan lahir, disertai mual muntah. Keadaan serviknya ternyata terbuka. Nah, ini artinya bisa kita diagnosa bahwa mengalami yang namanya abortus. Abortus apa? Kalau serviknya terbuka berarti itu abortus apa, rekan-rekan? Yaitu abortus insipient. Nah, pemeriksaan menunjang apakah yang tepat untuk menegakkan diagnosanya tentu adalah USG atau ultrasonografi untuk melihat apakah jaringannya ada yang keluar atau tidak, atau sebenarnya masih utuh jaringannya. Nah, itu bisa kita tegakkan dengan USG. Selanjutnya soal nomor 25. Seorang perempuan usia 26 tahun, G2P1-ANOH1, hamil 36 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan pusing yang menetap. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 160/110. Nadi pernafasan dan suhunya normal, TFU 33 cm, DJJ 120 kali per menit, udem pada muka dan ekstremitas. Pertanyaannya, apakah data penunjang yang dibutuhkan untuk diagnosis di atas? A. Darah rutin, B. Protein urin, C. Glukosa urin, D. Hemoglobin, atau E. Trombosit. Kita lihat soalnya. Dia hamil 36 minggu. Datang ke puskesmas dengan keluhan pusing. Nah, 36 minggu, keluhannya pusing, dan ternyata dicek, tekanan darahnya tinggi, sampai 160/110. TFU-nya 33 cm, masih normal, DJJ-nya masih normal, dan ternyata ada udem pada muka dan ekstremitas. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan hamil, lalu ada udem, terus tensinya tinggi, apa yang perlu kita curigai? Jangan-jangan si ibu mengalami preeklamsi. Nah, untuk menegakkan diagnosa tersebut, pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan? Yaitu protein urin, untuk melihat protein urinnya apakah ada atau plusnya sudah berapa, untuk melihat apakah ini preeklamsi ringan ataukah sudah keberat. Nah, sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia untuk dapetin pembahasan-pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.